berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang kita boleh kembali bersama-sama dalam acara Raise in God. Tuhan sangat mengasihi kita dan sangat bersuka cita ketika kita menghampiri tata kasih karunia-Nya, karena Yesus Kristus sudah membayar lunas segala dosa dan menyingkirkan semua penghalang kita untuk menghampiri Bapa kita di surga. Bawa segala pergumulan, semua persoalan, beban beratmu kepada Dia, karena Dia yang akan menolongmu, memberi engkau kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepadanya. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah Tuhan luar biasa. Lewat penebusan Yesus Kristus, kami semua diberi anugerah untuk boleh menghampiri tata kasih karunia Tuhan tanpa perasaan takut, tanpa merasa tidak layak, karena Yesus Kristus sudah menebus kami, membayar lunas segala dosa dan kesalahan kami. Saat ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami rindu untuk bisa memberikan korban syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Sebab hanya Engkaulah yang layak menerima segala hormat, keagungan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Kami juga membawa semua beban berat, pergumulan yang sedang kami alami dengan satu keyakinan bahwa Engkau sungguh-sungguh akan memberi kami kelegaan, memberi kami pertolongan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, satu hal yang kami percaya, janji Tuhan ya dan amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku.
Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya rancangan-Mu indah. Segala kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Glory bagi-Mu, Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita patut bersyukur karena Bapa kita di surga itu setia. Bahkan pada saat kita tidak setia, kesetiaan Bapa itu tidak pernah berubah. Karena Dia pribadi yang sempurna, pribadi yang tidak pernah berubah, tidak mungkin berubah, kekal adanya. Kita patut bersyukur atas hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketika dia mengalami pergumulan, apalagi pergumulannya berkepanjangan dan kelihatannya dia sulit untuk mengatasinya. Seringkali dia menyerah dengan keadaannya, bahkan akhirnya menjadi putus asa. Tidak sedikit akhirnya memilih jalan bunuh diri sebagai solusinya. Itu bukan semangat dari kehidupan orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan itu seharusnya tipe orang yang tidak mudah menyerah, karena selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Itu yang harus jadi keyakinan kita. Cuma memang tidak bisa dipungkiri ada sebagian orang yang seringkali gagal. Nah, cerita tentang orang yang menyerah dengan keadaannya ini sebelum kita lebih lanjut sharing, saya beri kesempatan kalau ada yang mau berbagi. Silakan. Iya Pak, ada kenalan saya Pak. Memang sih udah lumayan umurnya.
Jadi ini seorang ibu. Nah, memang suaminya baru saja meninggal. Sebenarnya nggak baru juga, udah lama. Tapi dia terkena penyakit sehingga dia harus dirawat. Nah, yang selama dia dirawat ini Pak, sebenarnya semakin hari sudah semakin membaik. Tapi mungkin dia merasa saat dia itu dirawat, dia dapat perlakuan ya namanya suster perhatian gitu Pak. Jadi dia rasa itu nyaman sehingga dia merasa kayaknya lebih bagus aku di sini gitu. Justru dia jadinya pengen lebih lama di rumah sakit sementara dokter atau perawat tuh udah menyatakan secara fisiknya harusnya sih dia udah sembuh. Jadi sudah dibolehkan pulang tapi dia justru yang enggan untuk pulang karena takut mungkin dia di rumah dia dalam keadaan sepi. Terus masih rasa berkabung, masih merasa kehilangan suami. Jadi dia justru enggan Pak untuk pulang. Nah di samping itu juga mungkin karena dia merasa udahlah begini aja gitu. Jadi fisiknya juga memang semakin hari memang jadi sakit, jadi lemah tubuhnya. Padahal sebenarnya harusnya secara medis sih harusnya sih udah sehat gitu Pak. Itu gimana Pak? Itu bagian dari orang yang menyerah ya Pak? Menyerah karena dia dia takut untuk menghadapi kenyataan bahwa dia sekarang sendirian. Suaminya sudah dipanggil Tuhan, dia takut menghadapi kondisi yang baru itu. Lalu kalau selama ini dia selalu ada suaminya, apalagi kalau sudah berumur kan, kalau berumur kan lebih banyak berdua begitu kan. Dia pasti alami ketakutan. Berarti dia harus tidur sekarang sendirian, di kamar sendirian. Selama ini hari-hari dia ngobrol dengan suaminya nggak ada. Akhirnya lebih baik memilih kalau tidak menghadapi kenyataan itu. Dia membangun sebuah sistem pertahanan yang salah. Caranya sakit. Kalau sakit kan tidak harus sendirian. Ada ketakutan terhadap kesendirian. Ini menyerah dengan keadaan kalau membiarkan dirinya malah jadi sakit, menikmati penyakitnya kan berarti menyerah dengan keadaannya kan. Betul, Pak. Ya, ada beberapa kisah di Alkitab itu menjelaskan kepada kita bagaimana situasi yang sulit itu ternyata tidak membuat mereka menyerah dan itu akhirnya mendapatkan respon Tuhan Yesus yang luar biasa, ada keajaiban, ada mujizat yang kemudian terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bergabung bersama dengan kami, situasi sulit apapun, keadaan berat apapun, jangan pernah menyerah. Karena kalau saudara tidak menyerah, justru saudara datang kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada keajaiban yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Kita akan lihat kisah di Matius pasal 9, ayat 18 sampai 26. Di situ dikisahkan tentang keluarga yang mengalami situasi permasalahan yang sangat pelik sekali, sangat berat sekali. Bahkan mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi ketika mereka tidak mau menyerah dengan keadaannya dan mereka mencari Tuhan Yesus, mereka berusaha mengatasi hambatan-hambatan pribadinya supaya bisa datang kepada Yesus Kristus. Mereka mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa yang pasti Tuhan ingin kita semua mengalaminya. Karena memang Tuhan ingin kita terus melangkah di jalannya, menggenapi rencananya dengan jalan yang tegak sebagai orang-orang yang punya keyakinan, iman, punya pengharapan, punya sikap yang menunjukkan bahwa kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kan masalah itu kan namanya juga hidup gitu ya, kita sering diperhadapkan sama masalah. Tapi sebenarnya gimana kita semua ini bisa menghadapi masalah itu dengan sikap yang benar gitu, dengan tidak menyerah gitu. Sebenarnya gimana sih Pak? Iya. Sesuatu yang bagus ya, karena kita memang benar, kita semua punya masalah ya, masalahnya saja yang berbeda gitu kan ya. Tetapi sikap yang benar itu yang akan menentukan apakah kita akhirnya berhasil mengalahkan masalah atau masalah yang menguasai kita dikalahkan masalah gitu kan. Sebagai orang Kristen kita harusnya bertindak sebagai orang-orang yang
sudah diposisikan Tuhan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Mestinya kita yang mengalahkan masalah. Kita coba lihat Matius 9 ayat 18 sampai 26 tadi ya. Ada beberapa prinsip yang diajarkan dari kisah ini supaya kita bisa memiliki sikap yang benar. Yang pertama, kita harus punya sikap yang selalu kita bangun dalam diri kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Itu harus menjadi slogan kita, menjadi moto hidup kita, menjadi keyakinan kita dalam hidup ini. Kalau kita baca di ayat 18 sampai 19. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anak perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kepala rumah ibadah berarti orang yang beribadah, orang yang melayani Tuhan, punya masalah yang tidak mungkin dia bisa atasi karena anak perempuannya meninggal. Siapa yang bisa mengatasi? Kalau ada yang meninggal, menyerah biasanya. Memang itu orang harus terima kenyataan bahwa anak yang dikasih itu meninggal. Tetapi waktu itu imannya begitu luar biasa, percaya bahwa kuasa Yesus itu tidak dibatasi oleh kematian. Ini yang luar biasa tuh. Ya, dia tidak mau menyerah tuh. Kasihnya terhadap anaknya, imannya terhadap Yesus Kristus membuat dia tidak menyerah walaupun melihat kenyataan itu nggak mungkin lagi ada harapan. Kematian kan menjadi sebuah contoh ya, bahwa berarti ada sebuah masalah yang sudah di luar kendali kita. Masalah yang sudah tidak mungkin sanggup kita atasi. Betul. Ya, tetapi karena dia tidak mau menyerah, dia tetap coba datang kepada Yesus. Bahkan dia berkata, datanglah, letakkan tanganmu, maka ia hidup. Itu iman yang luar biasa sekali, keyakinan yang luar biasa sekali. Dia sungguh-sungguh tidak mau menyerah. Diresponi oleh Tuhan. Yesus datang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan respon Tuhan yang begitu aktif untuk menolong kita, kita sendiri juga harus punya sikap jangan menyerah dengan keadaan, tetapi bangunlah pengharapan dan imanmu kepada Dia. Gitu, jangan menyerah, sebab kalau menyerah Tuhan bisa menolong. Tuhan itu tidak pernah dibatasi waktu dan keadaan. Amin. Makanya kita kenal yang namanya tidak ada kata terlambat kalau Tuhan mau bekerja, gitu kan? Amen. Dan tidak ada situasi apapun yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Amin. Itu harus jadi keyakinan iman kita. Ini yang membuat kita jadi nggak menyerah kalau kita punya keyakinan begini kan? Karena kita ini kan sebenarnya diarahkan oleh apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini, apa yang kita percayai itu mengarahkan hidup kita. Manek kenapa pakai baju itu? Ini baju laki-laki. Karena dia yakin dia laki-laki. Coba kalau dia ragu laki-laki atau perempuan. Milih baju aja bingung. Ujung-ujungnya pakai daster ya Pak. Oh iya. Karena kita yakin dengan sesuatu, maka sikap kita, tindakan kita, perkataan kita akan diarahkan ke situ. Nah, kalau kita yakin Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu, Tuhan yang tidak dibatasi oleh situasi apa saja, Dia bisa menyatakan kuasanya, harusnya kita tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, ayat 20-21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tadi anak dari kepala rumah ibadah, yang ini seorang ibu 12 tahun sakit pendarahan. Sudah semua upaya dilakukan untuk mengalami kesembuhan tetapi nggak sembuh. Ini juga penyakit yang mungkin orang sudah nggak ada lagi harapan. Tetapi perempuan tadi juga mendekati Yesus.
Bahkan dia rela diolok, dicaci maki. Karena pada masa itu kalau ada orang yang sakit pendarahan, perempuan yang sakit pendarahan dianggap najis. Dia tidak bisa bergaul, berdekatan dengan orang lain. Berarti ketika dia mendekati Yesus, murid-murid pun mungkin menegur dia. Bahkan mungkin ada yang mencaci maki, tetangga yang tahu dia sakit pendarahan mungkin dicaci maki. Berarti ada tantangan, ada hinaan, ada kata-kata yang mungkin bisa melemahkan hatinya. Tetapi dia tidak ragu, dia tidak membiarkan pikirannya itu jadi ragu tentang kasih karunia kuasa Tuhan Yesus yang bisa menolong dia. Kadang-kadang kita ini jadi lemah iman karena apa? Terlalu banyak mendengar pendapat orang, kata-kata orang. Apalagi kata-kata orang yang gak beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak dewasa karakternya, orang yang tidak bijaksana. Kata-katanya justru melemahkan iman kita. Sehingga pikiran kita mulai mengalami yang namanya keraguan. Kalau kita ragu tentang Yesus, tentang Tuhan, tentang firman-Nya, itu iman kita jadi lemah. Kalau iman kita lemah, kita jadi mudah menyerah dengan keadaan. Perempuan ini luar biasa loh. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan imannya juga luar biasa. Mungkin aku tidak bisa dekat-dekat dengan Yesus, karena pasti dihalang-halangi banyak orang. Mungkin banyak orang juga akan nahan aku untuk bisa berdiri atau sujud di bawah kaki Yesus. Tetapi asal aku ada kesempatan menjamah, menyentuh saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Imannya luar biasa. Keyakinan seperti itu yang mesti ada. Apa yang kau percayai tentang Tuhan dan apa yang engkau miliki dalam imanmu, di hatimu dan pikiranmu tentang Tuhan. Itu akan menentukan apakah kita terus menyerah dengan keadaan atau kita terus maju dalam menyelesaikan masalah itu. Ya. Yang ketiga, jangan lemah hatimu. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka saat itu juga sembuhlah perempuan itu. Luar biasa, yang mati bisa bangkit kembali, hidup lagi, yang sakit pendarahan gak ada harapan, yang ditolak banyak orang, yang dihina banyak orang. Tetapi karena imannya, keyakinannya, dia datang kepada Yesus. Yesus berkata, imanmu menyelamatkanmu. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, Yesus memuji mereka. Mereka ini memiliki iman yang sangat besar. Iman yang luar biasa, iman yang besar. Karena apa? Tidak lemah hatinya. Kita harus teguhkan hati kita sampai apa yang kita yakini itu terwujud. Amin. Kita harus teguhkan hati kita sampai apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Walaupun ada yang menghalangi, ada orang yang meragukan kita, ada orang yang tidak mendukung kita. Tetapi harapan kita, hati kita harus tertuju pada pribadi Tuhan yang peduli dengan kita dan meyakini kuasanya, firman-Nya yang pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita membangun hidup seperti itu, kita tidak akan mudah menyerah dengan keadaan apapun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini mungkin saudara mengalami sakit penyakit yang kelihatannya tidak ada harapan lagi, tidak ada lagi pertolongan, atau mungkin situasinya tambah sulit karena saudara tidak punya biaya, atau mungkin saudara punya masalah, sepertinya ini jalan buntu, sudah tidak mungkin lagi bisa diselesaikan. Tetapi hari ini kita dengar firman Tuhan bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita tidak perlu menyerah dengan keadaan kita. Percaya bahwa kalau saudara datang kepada Yesus Kristus, Dia Tuhan yang sanggup mengatasi semua persoalan dan masalah Anda. Bahkan sakit penyakit apapun kalau Tuhan menjamah, Tuhan bisa sembuhkan. Yang terpenting, bangun imanmu, kokohkan, yakinkan dalam pikiranmu tentang kebenaran Tuhan. Dan jangan biarkan hatimu menjadi lemah supaya saudara tidak menyerah dengan keadaanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi, Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Saat ini Bapa, di antara saudara-saudara yang bergabung, yang melihat
Rest in God saat ini. Mungkin mereka sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah. Keadaan mereka mungkin sangat berat dan semakin berat karena mereka tidak punya biaya untuk berobat lebih lanjut. Bapa di surga, saat ini kami bersehati, mohon belas kasihan-Mu, mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah orang-orang yang sakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan tanda-tanda ajaib, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu, menjamah, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat percaya tidak ada satu penyakit pun yang tidak mampu Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan bekerja, ada kuasa Tuhan yang akan menyatakan keajaiban dan mujizat kepada orang-orang yang sakit. Bagi saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan berat saat ini, sepertinya masalahnya tidak mungkin lagi bisa diselesaikan. Terlalu sulit, terlalu berat untuk mereka tanggung. Dan mungkin mereka menjadi menyerah saat ini, bahkan menjadi putus asa. Tidak mungkin lagi teratasi, mungkin itu yang mereka percayai. Tetapi biarlah ketika mereka dengar firman Tuhan hari ini, iman mereka kembali tumbuh, pengharapan mereka mulai tumbuh, dan mereka yakin bahwa ada pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang bisa menolong mereka semua. Tuhan jadikan mereka menjadi orang-orang yang tidak menyerah lagi dengan keadaannya, tetapi orang-orang yang bangkit berdiri untuk mengatasi masalahnya bersama-sama dengan Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan anugerah-Mu, nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih juga keadaan yang sudah bisa dilalui oleh banyak gereja-gereja selama pandemi begitu berat, pelayanan yang harus dilakukan. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan iman, keyakinan iman bagi hamba-hamba-Mu. Tidak menyerah dengan keadaan, terus membangun pelayanan, terus membangun gerejanya, terus melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan berkati supaya semuanya semakin hari semakin membaik, pelayanan semakin membaik, gereja Tuhan semakin bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapa di surga untuk hamba-hamba-Mu yang mungkin juga menyerah karena terdampak dengan pandemi. Berat sekali pergumulan yang mereka hadapi, tidak hanya dalam pelayanan tetapi dalam rumah tangganya juga, masalah ekonominya, sehingga mereka mungkin juga hampir menyerah, tidak melayani lagi. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan mereka. Mereka kembali bersemangat, mereka kembali penuh keyakinan, kembali melayani Tuhan dengan roh yang berkobar-kobar. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa Indonesia ini bukan menjadi bangsa yang mudah menyerah, tetapi menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang berani bekerja keras, bangsa yang selalu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Sehingga semua situasi sulit, semua pergumulan yang dialami oleh bangsa dan negara kami boleh dilalui dengan baik, dan bangsa ini semakin sejahtera, semakin diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergumulan apapun yang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, karena Tuhan ada di pihak-Mu, Tuhan menyertai-Mu, selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat, selalu ada keajaiban yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup-Mu. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskan di nomor telepon yang tercantum di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa khusus untuk saudara supaya saudara mendapatkan pertolongan Tuhan. Saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.